Wah, kayak gitu. Ah, Kalau Anang bisa, kenapa kita enggak ya kan? Oke, balik lagi di acara perdana dari Dark Door, Rolling Door, Art Gallery. Ngobrol Ngalor Ngidul Oh, iya. bareng gua Rengga dan Mau. Oke. Oke. Hari ini kita bahas apa, Gus? Surga neraka apa amal baik dan buruk? Amal jariah ya? Amal jariah. Wah, kayak ini aja. Apa? Yang lagi in ini, sekarang itu lagi in obrolan masalah teroris ya. Iya sih. Ini lagi trending ini, teroris. Teroris kemarin ada 2 tuh. Kita turut berbelasungkawa Iya, iya. atas korban dari terorisme, Ledakan bom ledakan di- bom dan penyerangan Polda ya. Iya, Polda. Heeh. Apalagi menjelang hari raya apa? Iya, bulan Ramadan. Ramadan, ditambah lagi Covid yang entah kapan akan selesai. Betul. Ya, kami di sini semua pihak ya ikut prihatin ya dengan adanya serangan-serangan yang masif dari sekelompok orang yang memang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah luka Covid aja belum sembuh, ditambah masalah Iya. baru lagi. Tapi ya kita harus tetap optimis, teman-teman. Salah satunya adalah dengan menerbitkan apa nih sebutannya, podcast apa vlog? Sebenarnya lebih enak sih podcast atau vlog juga sih. Ya podcast deh. Vlog lah ya. Ya udah deh. Podcast saya Oh, podcast. vlog deh. Podcast lah. Ya dah. Podcast. Vlog. Kalau vlog biasanya jalan-jalan. Kalau di sini kan kita Bener juga sih. Kita cuma duduk doang nih. Iya, makanya Disebutnya apa? podcast aja. Podcast biasanya nggak ada gambar ya, Gus. Iya juga sih ya. Biasanya Tapi nggak cuma apa-apa suara. deh, tapi nanti kan bisa di ini kirim audio doang. Berarti ini ngapain kita pakai kamera? Iya. Ngapain? Tapi kan lagi Ente tahu nggak? Ane tuh ke salon tadi demi demi apa? Demi acara ini nih. Iya. Berjam-jam terus Iya. tiba-tiba sampai sini podcast. Oh ya berarti ini deh. Perpaduannya gimana? Antara podcast sama vlog. Vlogcast. Asik, vlogcast. Vlogcast. Oke, ini tema acara baru namanya itu vlogcast. Jadi ingat ya teman-teman, sejarah vlogcast itu dimulai dari Rolling Door Art Gallery yang Iya. diinisiasi oleh Kilau Art Studio. Oke, mantap. Pokoknya kayak gini deh pokoknya. Mm-mm. Ya, sekarang kita bahas apa ini masalahnya? Nanti so Betawi gitu pakai ye. Iya, karena kan kita hidup di Jakarta. Lu gue ya berarti ya. Iya. Oke. Ini sih sebenarnya banyak hal nih sebenarnya yang pengen dibahas. Cuma karena waktu dan slot iklan yang banyak nih di vlogcast kita, Iya. jadi kita harus ngebagi antara konten dan iklan. Biar teman-teman juga nggak terlalu bosan. Akhirnya kita memilih beberapa tema, sempat ini udah dirapatin selama sebulan penuh ya Gus ya. Oh iya. Untuk tema bener, kali ini ya. Benar. Sebenarnya temanya ini cocok juga buat acara tema ngabuburit sebenarnya untuk teman-teman yang lagi suntuk ya, nungguin waktu beduk ya. Mungkin Kayaknya nggak ikhlas butuh- banget ibadah ya. Iya. Nungguin beduknya suntuk. Iya, Ngaji seharusnya kan kayak. beribadah, bukan nonton vlogcast kayak kita. Tapi insya Allah ada faedahnya ini. Baik yang menjalankan ibadah puasa maupun tidak menjalankan ibadah puasa, vlogcast ini mudah-mudahan ada faedahnya. Jadi sebenarnya Gus kemarin tuh sempet ini sih nostalgia tuh. Ketika bulan puasa gini kan, waktu Ogut masih kecil lah di tahun 90-an tuh kayaknya menyambutnya riang gembira gitu. Betul. Iya. Itu ya sama seperti yang tak alami juga. Aneh sekolah ente udah kerja. Agak. Main sama aja. Iya kan itu kan namanya juga ini. Tahu nih gitu-gitu aja muter gitu. Enggak lah. Tetap beda lah. Berarti Jadi kamu jauh milenial gitu ceritanya. sebenarnya di vlogcast ini Ogut rada kurang ajar karena sebenarnya Mas Maung ini harusnya kalau di luar sih manggilnya Om ya. Karena dia seangkatan nama ibu saya. Tai lah. Waktu SD bukan ya? Kagak. Ini masih bantingan KTP gimana? Ayo. Ya, KTP udah seumur hidup tapi. Iya.
Udah lah ya. Jadi langsung ke pokok permasalahannya nih. Apa ini permasalahannya nih? Masalahnya itu adalah kenapa udah EKTP tapi suruh fotokopi. Itu dia. Itu efisiensi EKTP-nya di mana? Elektronik KTP gimana di mana itu? Ngurus apa-apa masih fotokopi KTP. Gimana berarti sih? pemerintah belum siap menghadapi. Siap lah, pemerintah siap. Pemerintah Lalu selalu siapa ya? siap. Siap. Iya sih, Emang foto. pemahamannya kurang yang nyuruh fotokopi itu. Kita di sini sangat pro pemerintah. Wih, asik. Kita seniman plat merah, kayak slang. Walaupun nggak kebagian. Iya. Tapi siapa tahu ada petinggi Kita tetap junjunglah pemerintah agar lebih bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. meskipun dalam mimpi aja kan udah Iya, udah iya, niat iya. baik. Jadi ada bahasan yang kamu bilang bahwa ini apa namanya? Apa itu? Bahwa seorang pemimpin itu adalah pemimpi. Iya, pemimpin itu harus seorang pemimpi visioner. Jadi wajar kalau ada calon pemimpin yang menebar mimpi ke masyarakat. Nah, dari mimpinya kemudian diberikan kepada apa sih namanya orang-orang yang ahli di bidang mimpi itu mungkin untuk engineer yang lain mungkin ya. Iya, dimasukin tuh mimpi tentang pertahanan dimasukin ke Kementerian Pertahanan. Iya. Mimpi tentang ini dimasukin ke ini. Alhasil kita menjadi bangsa pemimpi. Tapi dalam tanda positif, dalam mimpi tanda yang positif lah. Jangan sampai mimpi kebablasan. Mimpi yang positif, mulu, kan? mimpi yang positif itu basah nggak sih biasanya? Bisa jadi positif juga sih. Bisa jadi positif jadi nggak sih pengenalan diri sebenarnya. Itu lebih ke pengenalan diri. Lah kenapa bisa begini? Kayak gitu kan. Oh ternyata aku sudah ternyata dewasa. kamu sudah dewasa. Hore! Gitu. Gitu. Tapi kalau dari mimpi bisa positif nggak? Sebenarnya bisa. Apanya? Visinya ya. Visinya yang positif. Jadi mimpi yang memiliki visi, ambisi yang memiliki visi kan? Ambisi yang memiliki visi. Jadi awang-awang tuh. Iya bener lah. Iya Mimpi sih. itu kan di awang-awang. Awang-awang. Kalau udah masuk kalau udah mulai eksekusi namanya realisasi. Nah, Realisasi. seorang pemimpin itu nggak perlu realisasi. Nggak perlu realisasi dong. Iya, karena kan dia sudah Dia harus punya visioner, ini, mimpi tentang masyarakat yang sejahtera, Iya, mimpi iya. tentang negeri yang gemah limpah loh jinawi. Kemudian diberikan sama orang-orang yang memang ininya ya ahli pada bidangnya gitu. Yang salah itu masyarakat. Nah, Kenapa pemerintah memberikan mimpi tapi yang ditagih bukti? Itu masyarakat yang salah. ya ampun. Bener nggak sih? Iya sih, tapi Iya kan? masyarakat kan butuh juga untuk menagih janji dari mimpinya si penguasa biasanya. Penguasa kan cuma ngasih mimpi dan janji. Apakah dia akan merealisasi? Kan enggak, ini salah tangkap sebenarnya di masyarakat itu. Gitu, bisa jadi sih. Jadi berarti itu jadi modal ini ya kampanye juga, salah sendiri ya siapa yang mau nyoblos gitu ya. Iya. Ya sebenarnya nggak salah juga mencoblos itu kan, pemilu itu kan akhirnya menjadi wajib setelah sholat dan puasa. Iya. Jadi mimpinya itu diajak ini berarti. Jadi rakyat itu diajak untuk bermimpi berarti. Diajak bermimpi. Terus tidak diajak untuk merealisasi. Nah ini yang sering salah artikan dan digunakan menjadi alat serang untuk kaum yang oposisi. Di mimpi itu tidak selamanya negatif. Mimpi itu mengajak kita untuk berimajinasi. Asik. Apalah manusia tanpa imajinasi? Nah, itu dia. Batu. Iya. Mimpi mengajak kita untuk berpikir besar. Iya. Salah satunya contoh founding father kita kan. Iya. Bapak bangsa, jangan pakai bahasa Inggris lah, salah ya. Iya. Bapak bangsa Soekarno itu bermimpi untuk menyatukan Nusantara. Yang akhirnya tidak juga bersatu. Tapi kan berbeda-beda. Iya, Kita bisa saling berdampingan. Iya. Gitu. Tapi dibilang bersatu atau tidak, itu tergantung dari setiap individu yang ada di daerah masing-masing sebenarnya. Seperti contoh kasus kayak di Papua. Nah, di Papua itu kan ada juga sebagian dari warga mereka mengakui bahwa kedaulatan Indonesia itu milik dari Papua juga. Iya dong. Jadi bagian dari Indonesia Itu Papuanya, tapi ada bagian yang
kelompok-kelompok lain yang ini. Itu kan salah satu mimpi yang berhasil tertanam di kepala masyarakat berarti kan? Ya, Iya. dia dicekokkan mimpi. Ini loh mimpiku kayak gini nih. Apakah itu terrealisasi? Buktinya masih ada yang Iya. menolak gitu. Berarti yang proses menolak. lah ya. Gitu kan. Berarti yang masih menolak dan memang keras pendiriannya. Udah bangun tidur. Udah Dia nggak bangun- mimpi. Dia tidak bisa mimpi. Udah nggak mimpi, udah Berarti bangun dia hanya tidur. bisa melihat realitanya mana Nah, nih. realitanya mana Mana, nih? gitu. Gitu. Jadilah dia orang oposisi. Oposisi. Nah, Oh, jadi gitu ya asal muasal mungkin oposisi ya. oposisi adalah orang yang bangun dari mimpi Nah. yang diberikan oleh penguasa. Ya, Kayak gitu. Apakah penguasa salah? Tidak. ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa berpikir visioner. Oke. Salah berarti- satunya caranya dengan bermimpi. ya, ya. Bangsa yang penuh dengan mimpi-mimpi ya. Visi dan mimpi yang ini. Indonesia itu Hebat. dibangun dari mimpi. Bisa. Ya, betul sekali itu. Karena memang ya kita sendiri kan kalau mau jadi apa itu seandainya pengen jadi pemusik, Dokter. pengen jadi dokter ya. Kan Nggak belum ada, peduli. nggak ada dulu tuh cita-cita jadi pemusik, nggak ada. Iya sih, jarang. Cita-cita apa aja sih? Dokter, Dokter, insinyur. Insinyur. terus Dokter, insinyur, apalagi ya PNS enggak juga ya kalau PNS. PNS sekarang jadi cita-cita. Sekarang tuh. jadi cita-cita. Pikiran tidur bangun-bangun pakai korpri Ah, gitu kan. ah. Wih. Apalagi zaman dulu ya, zamanku masih kecil itu nggak ada namanya sedikit pun bermimpi untuk menjadi politisi untuk apa gitu loh. Karena saat itu Iya kan? politik Karena di jarang, monopoli. Oh iya Kamu sih. anak siapa? Iya, betul. Mau mikir mau sok-sokan jadi politisi. Iya. Emang keluarga kamu keluarga Iya. rotan. Ya Maksudnya berarti zaman dulu itu memikirkan politisi itu hanya di kalangan orang-orang yang memiliki apa sih namanya grade, apa ibaratnya kalau kasta. Nah, bukan kasta sebenarnya. Di Indonesia tuh nggak pernah dibangun dari kasta. Indonesia dibangun dari ada rotan, jati, cendana, terus Iya. apa ya gitulah ya nama-nama kayu gitu. Jadi kalau kamu nggak terhubung sama rotan, jati, cendana, yang mimpi jadi politisi ya ngarang lah. Gitu. Oh, yang ada pohon beringinnya itu. Ya, pohon beringin Ah, gitu iya, kan. iya. Berteduh bersama di bawah naungan pohon beringin. Walaupun sekarang kan akhirnya Iya, iya. pohon beringin itu kan bertunas tuh. Oh, bertunas. Ada yang jadi apa yang buat motor? Enggak, ini ada yang merek mobil kayak Apa tuh? Mercy, logo Oh Mercy. iya, Mercy. Nah, ya lagi hangat logo Mercy. Bener. Masalah apa namanya duel kepemimpinan apa namanya istilah? Apa namanya itulah ya. Ah, iyalah Dualisme. pokoknya dualisme lah. Nah, itu dia. Jadi matahari kembar katanya. Matahari kembar. Itu tidak mungkin terjadi ketika mereka bernaung di bawah Apa itu? di bawah pohon Beringin. beringin. Nah, itu dia. Di sampingnya pohon beringin ada pohon cendana tuh yang harum tuh ya kan. Iya, cendana juga harum juga Heeh. sih. Jadi kalau teman-teman di luar dari jenis-jenis pohon tadi Ah. haram hukumnya untuk menjadi seorang politisi. Politisi. Oh, di zaman itu. Di zaman itu, tapi kan sekarang zaman udah merdeka lah, udah bebas. Udah bebas, jadi udah bahkan kita sendiri mungkin bisa ya untuk jadi seorang anggota DPR legislatif edukatif inilah mungkin bisa ya. Kalau Anang bisa, kenapa kita enggak ya kan? Itu. Berarti di era sekarang itu hanya bermodal ya Popularitas benar nggak sih? popularitas. Sebenarnya iya juga sih. Karena ya follower ya. Follower Instagram tuh ngaruh ya. Ngaruh banget karena cocok kita ngomong Heeh. gitu ya. Kayak kita nih. Kita ngomong Makanya kita ngomong bebas karena nggak ada yang peduli. Nggak ada peduli, Nggak mungkin makanya kita bodo amat dah. dituntut atau apa. Kita kan common people yang bodoh. Jadi kalau ada yang nanya, kok kamu ngomong kayak gitu? Saya nggak tahu. Iya, Pak. karena kita bodoh. Tolong Gitu. kasih tahu gitu kan. Ah. Jangan kasih mimpi. Tadi berawal dari mimpi. Semua dari mimpi. Iya. Jadi gimana Gus, masalah popularitas itu? Ente kan seorang ini nih ya, apa? Ya penggiat musik lah. Penggiat musik ya. Ah. Apa sih penggiat itu? Penggiat itu yang ya selalu Musisi di, berarti? di dunia itu selalu bersentuhan dengan Musik. musik lah gitulah. Tukang daging di pasar Minggu juga selalu bersentuhan sama musik. Iya juga. Iya, sampingnya tukang jual MP3 bajakan. Iya. MP3 bajakan inget nggak MP3 bajakan? Tahun berapa tuh? Oh iya, tahun berapa itu?
MP3 bajakan itu Awal mulanya tuh MP3. sebenarnya awalnya ini zamannya ini ya kan, kaset, habis kaset terus Oh ada iya, di kaset. terus compact disc. Compact disc. CD Ya, terus disingkat baru- jadi compact disc. Iya, yang gede itu, yang gede. Iya benar. Ya, tapi kalau laser disc dulu lah. laser disc, nah itu dia. Hmm. Iya, Nonton laser Titanic disc. tuh dulu. Tuh. Dulu sewa dulu kan, dulu sewanya tuh berapa itu ya? Lumayan lah. Zaman itu tuh sudah mewah sekali loh, itu sampai bener-bener. Jadi kayak ada kawan yang punya itu seperti udah kayak wah, ini anaknya sultan, ini orangnya pasti kayak gitu. Tapi nggak tinggal di Andara ya. Hah? Anak sultan tapi nggak tinggal di Andara. Iya, itu dia. Tapi kan ente juga tinggal di komplek kan saat itu kan? Sultan Iya. juga lah. Bukan sultan, sultannya sultan dari ini apa namanya? Dari campur tangan apa sih? Bank gitulah, pemerintah. Oh. Pemerintah. Gitu. Oh ASN, apa pegawai BUMN? Iya, bisa jadi ASN. Jadi kebetulan dari ini kan waktu itu kita sebut aja ya Bank BTN. Bank BTN itu kan punya visi. Ayo Bang BTN kalau mau ngiklan, masih ada Ah, slot nih. Masih ada slot. Nih salah satu apa pewaris. Pewaris BTN. Bapak Bank itu Tabungan siapa? Negara tuh. Oh iya, Bank Tabungan Bank Negara. Tabungan Negara. Jadi kita menitipkan tidak hanya mimpi Iya. ke negara itu. Iya, iya. Kita titipkan uang. tapi kita. uang tapi dibangunkan kita ini. Oh gitu. Kita dibangunkan tempat Mhm. kayak gitu yang klaster-klaster. Duitnya dari duit rakyat. Duitnya dari hasil ini Riba. bukan. Bukan riba itu. Bukan. Dari hasil gaji dari PNS. Oh Jadi diputar kayak gitu. Oh gitu, dipotong. Dipotong ibaratnya udah kayak gitu. udah kecil dipotong. Nah, itulah. Namanya juga Bank Tabungan Negara gitu. Kayak gitu. Apa yang ente inget selama tinggal di komplek Bank Tabungan Negara? Berarti kompleknya milik negara dong? Iya, Ente milik siapa? milik Tuhan. Oh, kirain kalau dibuka bajunya plat merah. Kayak slang. Iya. Jadi bisa dibilang kayak gitu karena itu bukan swasta mendirikan ya. Waktu itu mungkin pemerintah melalui siapa tuh? Bank BTN. Tahun Itu sekitar mungkin 80-an ya, mulai marah-marahnya bahkan seluruh oh ente semester 4 lah itu ya. Jangan jauh-jauh. Masih bolang, masih bocil. Masih bocil ya. Pakai celana gemes gitu ya. Iya, masih bocil, celana SD yang segini. Yang Asik. model ini. Celana SD ente Oh, itu hot pen. merah gitu, patutnya Iya, gel-gel. Yang lucunya lagi pasti di sini yang sobek nih. Kalau nggak sobek itu nggak anak laki rasanya. Di mananya? Di belakang. Di tambal Hansapas nggak? Iyalah. Kalau nggak kayak gitu nggak Nggak ada anak cowok laki. gitu loh. Anak siapa? Anak sultan lah, anak apalah gitu lah. Bersih amat gitu kan. Kayaknya juga kalau nggak ada koreng tuh. Iya, Iya, itu kan? dia. Itu ngeri kali itu Kalau punya ada koreng tuh kayaknya kalau ditanya sama siswi yang di sekolah tuh, "Ih, kamu kenapa tangannya?" Ngarang tuh. Oh, Kemarin manjat pohon beringin. Lu kan sampingnya pohon cendana. Punya negara loh itu. Oh, gitu ya. plat merah dong. Nah, Iya, bayangkan iya. dari bisnis pohon beringin dan pohon cendana bisa menghasilkan Mercy itu. Ya, iya. Nah, wih. Iya, benar. Benar itu. Terus bisa ini, Bisa jadi punya kuda. bisa punya kuda Ada yang juga. punya kuda kan, ada Bisa. yang punya stasiun TV. Iya. Ya kan? Itu dari perkawinan silang Antara bonsai, cendana dan beringin gitu. beringin. Oh, gitu Iya, ya. jadinya gitu. Iya, jadilah Mercy gitu. Kuda Dan kuda. sama TV. Ya, TV. Lumayan Nah, bisnis saat itu ya. Iya. Kebonya nggak ada. Kebo kan baru-baru ini. Iya. Digendut-gendutin, disuntik air. Ya. Kebo gendut ya. Negara warisan bapaknya bebas Iya, lah ya. Iya sih. Iya, sekarang kan gitu. Sekarang kan apa? Konsepnya gitu. Apa-apa diwariskan. Bapaknya ngewarisin kota karena Iya, dulu bapaknya iya, di iya. kota, ya kan. Oh iya. Jadi kayak Tapi gitu sekarang. tapi apakah itu cuman anggapan gitu? Ya anggapan lah, kan kita Jadi- orang bodoh.
Iya sih. Maksudnya anggapan orang-orang bahwa politik Kita ngomongin apa politik sih nih. namanya? Kita kan ngomongin oh, iya, ini. iya, iya. Beri pohon-pohonan. Kita nggak ada, ini Apa bukan istilahnya? konten politik, ini konten botani. Dari cendana, beringin, Iya, iya. rotan, Sampai ke kebun. sampai ke tukang serutnya. Oh, iya, iya, iya. Tukang serutnya Iya. kan punya anak tuh. Iya, Anaknya nah, mulai itu. belajar masak, jadi jualan pisang goreng. Oh ya jual ini martabak di situ tuh. Iya, ada yang jual martabak. Jadi satu keluarga UMKM lah tuh. Iya, iya. Bukan dinasti ya. Bukan lah, Bukan, ya. ini kan negara republik. Iya, iya. Tapi Sebenarnya bebas aja ya. Heeh. Kan sekarang kan ada ini mulai ada keterbukaan. Iya. Siapa aja yang ingin menjadi seorang ini Seorang tukang kebun, seorang Tukang martabak. petanam pohon Cendana. Bebas aja. Dan anggapan yang paling salah itu adalah anggapan bahwa ada dinasti di dalam republik. Meskipun pemimpinnya masih tinggal di istana tuh. Nah, iya. Jadi wajar dong dianggap raja. Iyalah. Ya kan? Iya, Itulah ya kita sembah lah. Ya kan? Iya kita sembah ya tuh. Yang kita sembah istananya atau rajanya nih? Allah lah. Oh iya. Tuhan lah. Tuhan ya. Yang kita sembah. Wih, berat Mantap obrolan ya. sekali. Ini karena kayaknya obrolan kita semakin berat deh rasanya. Enggak lah, kita ngobrolin tanam-tanaman. Iya, Dari iya, toge, iya. gimana cara memupuk toge jadi beringin. Gimana setelah usaha beringin itu bisa menghasilkan cendana. Dari cendana lalu diserut Iya, dengan iya. ahli. Iya. Gitu kan, sehingga keuntungan dari usaha serut menyerut tadi bisa membuat usaha lain seperti martabak dan pisang. bisa. Oke. Padahal inti dari usaha itu adalah jual beli kebo. Oh, Oke, ini tidak ada maksud menyindir atau menyinggung. Nggak ya. ada. Nggak ada. Ini kita hanya ngobrol. Indonesia itu kan Ngawur gitu. negara agraris ya. Ah, ah. Jadi wajar lah kalau kita ngebahas tentang pohon, sawit, gitu kan, batu bara. Iya. Kayak gitu wajar lah. Oke lah, kita ngobrolin masa kita Tadi waktu tuh, ini dah. Hansaplas di pantat. Samplas di pantat masih kecil lah kayak gitulah, lebih enak kita ngobrol. Ya itu, jadi temenku kalau nggak ada sobekan di pantat gitu kan, kayaknya kurang cowok deh gitu Kurang kan. cowok. Ada luka di sini. Ada luka, wah ini kurang cowok ini. Berarti itu memori yang ente paling ingat. Iya, karena biasanya sepulang sekolah kan masih dengan celana hot pants yang segini nih. Asik. Ya kan? Belum SD. ada lembaga sensor tuh ya? Belum ada. Belum ada. Dulu malah kalau panjang dipotong tuh sama guru. Dipotong melebihi kodrat nih belakang. Apapun Iya. yang panjang dulu dipotong. Menyerupai rok kalau itu zaman dulu kan. Nggak boleh. Terus kan karena masih SD tuh. SD itu kan senangnya mainan. Terus kita kan kalau main-main itu pasti mainnya kelereng. Pokoknya main-main yang ekstrim, mancing, terus Perempuan. Enggak dong. Nah, kita Masa main ya, perempuan lu enggak, maksud enggak. gitu. Kita main EPW kelereng itu wajib itu Sekarang kan, main main perempuan kelereng, wajar. main itu terus manjat-manjat lah, apalah pokoknya Panjat kan. sosial gitu kan. Belum ada. Tapi itu. kan udah ada sebenarnya benih-benih panjat sosial tuh. Kayak nemenin yang kaya gitu kan. Aku main sama dia biar kelihatan ada ini kan. kayak gitu, Ada ya, lah. kasus kayak gitu. Ada. Tapi yang aneh di zaman itu kalau kita deketin cewek itu Iya. diem-diem karena malu di kata-katain. Bener nggak sih? Iya, itu di usia SD biasanya di kelas 5 sama 6 tuh, antara itu. Itu Iya. biasanya rada-rada kayak gitu tuh. Iya, deketin cie Cie. Mau DMCT, iya. Iya, biasanya kayak gitu. Akhirnya tuh. jadi minder, nggak pacar-pacaran, jadi homo. Orang tuanya pusing Nah. sekarang. Jadi tolong diperhatikan ya. Untuk anak usia dini kalau dia mendekati perempuan ya wajar lah. Iya, berarti kita sebagai orang tua Support. itu sebenarnya harus mensupport, bersyukur. Bahwa ternyata anakku Normal gitu. gitu kan. Bukan yang kamu tuh masih kecil kok pacaran kayak gini. Enggak. Apa bedanya? Enggak. Ya
Palingnya apa sih pacaran anak kecil Iya. zaman dulu itu nggak terlalu ekstrim. Pegang-pegangan Ini. tangan aja enggak. Oh malu. enggak. Kirim surat. Kirim surat. Pernah Asik. nulis surat pernah. Pernah. Nah ini lucu nih. Dulu kirim surat karena nggak bisa berpuisi, karena nggak bisa bersair dengan yang indah, yang bagus. Akhirnya ngirim surat itu melalui menginspirasi dari lagu Dewa 19, masih ingat. Wih. Ya. Itu semester 4 tuh. Enggak. Apa waktu jadi guru olahraga? Ya itu. Waktu itu terus. Nggak mungkin. Iya. Dewa 19 ada di SD itu mustahil. Skip lah. Iya. Tidak Nah, mungkin. terus, Tapi kita percaya aja lah. percaya aja lah pokoknya. Hmm. Mana sih? Nah, terus kita kirim surat. Terus dia. Yang mana lagu Dewa yang mana? Waktu itu kangen. Ku terima suratmu. Ada kutipan-kutipan mungkin di bait yang keberapa apa gitu. Nah, itulah. Akhirnya kasih tulisan, beli kertas yang ada pelangi-pelanginya itu loh. Oke. Yang sampingnya bolong nggak tuh? Iya. Iya, binder. Ada yang ada bolong-bolongannya. Dulu tuh beli yang itu, tapi nggak beli bukunya, beli kertasnya toh. Dan itu wangi. Oke, bener. Wangi banget itu Wangi kertas. cendana nggak? Iya. Balik lagi gitu. Iya, itu wangi. Wangi banget nih. Nah, itu kalau nggak salah zaman dulu itu harganya 25 ya kalau nggak salah. 25 perak. Iya, itu cuma dirobekin kayak gitu. 25 perak bukan Dewa 19, Gus. Iya. 25 perak Itu kan harga ini. Rinto Harahap, bro. Ayolah. 25 Jadi Dewa 19 itu 50 perak. Memojokkan ini. Nggak ada Dewa 19 itu 25 perak, my Ada. friend. Jadi bukan maksudnya Rinto. Rinto Harahap. Harga ini harga kertas per satunya. Ya, persatunya 25 Per perak. 25 perak. Kalau dua kan berarti 50 kan. 50 Kayak perak. gitu. Jadi bisa Dewa 19 karena 50 Iya, perak. kita nulis, kita ini. Terus tulisannya itu bukan nulis sendiri lagi. Dari siapa yang nulis? Nah, ada kawan yang Oh, belum bisa baca tulis saat itu. bisa, Oh, belum udah bisa. Cuma tulisannya kan kok kurang menarik. Jadi garisnya itu sudah ngaca gitu kan. Dokter Jelek lah banget, ya. dokter banget. Nah, nggak mungkin kebaca. Kenapa dokter itu pintar tapi tulisannya jelek ya? Nah, terus akhirnya punya ide. Gimana nih? Oh, kebetulan saudara itu kan dia Lurah. namanya bukan. Oh, bukan. Dia SMA gitu ya. Akhirnya minta tolong dong catetin lagunya ini. Ya, padahal yang mana tuh bagian ini aja. Ini. Buat apa? Buat apa nggak ditanya? Buat ngafalin ini aja. Mau Ngafalin. padus. Kayak gitulah. Pokoknya buat ngafalin ini lagu gitu. Oh iya. Quran apa? Oh ya udah. Ya paling. Udah akhirnya ditulisin tuh. Tapi yang bagus ya. Oke, siap. Bagus biar bisa dibaca gitu. Oh iya ya. Setelah ditulisin dengan rapi, udah tuh terima kasih. Habis itu Dilipat. lipat. Tanda tangan dulu deh. Tanda tangan. Udah bisa tanda tangan tuh. Nggak bisa sebenarnya, ya udah asal aja tanda tangan. Terus kasih apa waktu itu ya, kecupan apa gitu di situ. Pakai lipstick. Iya kayaknya iya. Goblok emang Itu kan jangan kayak cowok, gitu makanya kita kasih kecupan yang inilah biar hangat ceritanya gitu kan. Wah kayak gitu. Kita ambil lipstick di tempatnya emak. Iya, emaknya bingung nih, anak gua ya Allah. Tapi fungsinya buat itu, bukan buat ini. Percuma gua kemarin ngeluarin duit buat sunatan kalau ujung-ujungnya pakai lipstick. Nah, ternyata iya itu lipsticknya itu kayak gitu. Wow, biar hangat. Akhirnya di ini. Udah itu terus ada kawan yang sebagai penghubung penjembatan ngasih. Oh iya Ya, bener, nggak bener. langsung ngasih ya. Nggak berani ngasih. Sebegitu apa ya? Punya tata krama kita. Kata sopan santunnya Sopan tuh. santunnya itu loh. Tahu malu. Tahu malu benar tahu Beda diri. sama anak zaman sekarang ya. Iya, Sopan sepi. Waduh. Nah, itu. Ngeri ya. Memang beda sekali sih. Beda ya. Beda sekali. Nah, Zaman waktu itu.
Dan itu setelah kirim surat minta dihantarkan. Itu Gubernur Jakarta masih Ali Sadikin tuh ya? Itu kayak zaman Ahok deh kayak. Oke, tadi ada sales pohon cendana, jadi keskip bentar. Soalnya rada serem juga tadi salesnya pakai sepatu tinggi gitu ya. Iya. Masuk ke rumah nggak melepas sepatu tuh. Gak pakai assalamualaikum lagi. Nggak pakai kan? assalamualaikum. Sini ada gitu tiba-tiba iya, tuh. ini ada. Tuh jam tahun 90-an Iya. ada tamu kayak gitu mah. Iya. Yang kita pikirin apa Betul. salah kita ya kan? Iya. Oke, balik lagi tadi Gus. Iya masalah apa? Ini delivery cinta. Dulu Gojek Iya, belum ada tuh. Iya betul. Iya waktu itu kan ini emang sih. Oh ya, habis ini kan setelah selesai tulis surat, Hmm. terus suratnya dikecil-kecil, pakai lipstick, ya kan? Ini biar terlihat ini kan mesra gitu. Lipstick Terlihat hangat. lengkap. Itulah pokoknya. Itu- Masih inget nggak yang ente titipin surat tuh siapa? Namanya. Nah, itu Siapa dia. tahu dia nonton tuh. Iya sih. Heeh. Kalau nggak kan kalau biasanya tuh kalau nggak Acong, Bagol, Asik. UU, Enggak kayak ya. kalau ini benar semua. Oh, benar. Belum Benar ada nama semua. panggilan tuh ya? Belum ada. Yang segitu panggilannya nama bapak biasanya. oh iya, no. Kayak gitu. Nah, ente dipanggil. Oh iya benar-benar. Biasanya kayak gitu kan. Ada tuh sering tuh kalau lagi jalan tuh. Woi, beri prima gitu. Wih, bokap Eyuk tuh. Enggak Iya bercanda. kayak gitu kan. Sering-sering kayak gitu biasanya. Beri prima, seharusnya Nah, tuh. mungkin ya ada teman yang merasa memiliki kesamaan berarti. Tapi kan sebenarnya di luar negeri itu manggil nama bapak tuh wajar lah. Karena kan kayak David Beckham, ya kan Iya. keluarga Beckham, bapaknya pasti namanya Beckham tuh. Iya nggak wajarnya gitu biasanya teman-teman itu kalau datang ke rumah panggilnya bapak gitu loh. Karena nggak tahu nama asli sampai Iya. lupa ya. Yo, Pak Ijo, main yuk. Yang keluar bapak. Iya keluar bapaknya. Pak Ijo mana? Saya sendiri. Gitu dia bilang. Gimana tuh? Kan kaget juga kan. Mau cari siapa kan? Iya itulah. Liku-likunya. Ya zaman masih SD pakai hot pants, Heeh. celana sobek-sobek. Ngirim Tapi surat khusus lewat- belakangnya doang. Ngirim surat lewat teman. Comblang. Kalau comblang namanya. Namanya ya. comblang dulu. Wah, siapa comblangnya? Tanpa Gitu. mak ya. Kalau mak kan biasanya cewek identik. Iya. Erot ya kan. Ya kan ada maknya kan. Iya, Mak Ero. Mak Erot itu salah satu mungkin nih ini bukan bermasuk ahistoris. Iya, Mungkin Mak. bisa disejajarkan sama pahlawan-pahlawan wanita yang lain ya. Karena tanpa Mak Erot apalah lelaki itu. Ganteng, kaya, ya kan. Iya, saya tidak tahu jadi no comment gitu. Tapi tak bisa berdiri tegak Iya, seperti iya, Monas, itu. percuma lah. Mengobrol mengenai comblang, akhirnya larinya ke Mak Erot. Ini tadi ya nih. Ini Ya kan? apa sih? Tadi podcast kita namanya apa? Bukan podcast. Vlogcast. Vlogcast kita itu aneh memang kayak gitu. Nggak aneh lah, kalian aja belum terbiasa. Iya. Kayak waktu pertama kali ada mesin air kan, kalian yang biasa mompa kan nggak biasa. Iya, betul. Iya, ini cuma masalah biasa. Tadi gimana itu? Oh, iya. Yang masalah itu. Nah, si Lanjutin nggak? Nama ceweknya masih inget nggak? Nama ceweknya masih ingat sih. Kalau nggak salah itu namanya dulu tuh siapa ya? Ingat tapi siapa ya? Iya. Ada dua masalahnya. Wih, Oh, zaman dulu zaman random. Player Siapa ya. aja, pokoknya siapa yang merasa di tak pembantu sebenarnya. Ya, Masih itu. inget Siska apa Mawar? Panggil saja dia Bunga. Jadi- Saya lupa ingat, saya takut menyebut namanya nanti. Karena siapa tahu dia udah ya semoga sehat lah ya. Ya, semoga sehat. Sakinah mawadah warahmah. Kalau Itu sudah kan berkeluarga. masa lalu yang sangat lalu lah. Kalau sudah berkeluarga semoga samawa, kalau belum berkeluarga segera download Tinder. Karena sekarang kan udah dimudahkan kan. Ya, zaman kemudahan itu kan. Mm-mm. Dan untuk mencari pasangan pun harus menggunakan itu ya sekarang. Berarti musik itu udah menginspirasi ente buat menjadi seorang playboy sejak dari dini ya. Jangan bilang playboy Oh, dong. jangan dong. Jangan Apa jadinya? playboy, apa ya? Pencinta wanita. Pecinta wanita.
Apalagi itu kan. SD. Saya kayak kamu kan, ibaratnya semua kamu sukai. Ya kalau Ya kan? saya bukan pecinta wanita, saya pecinta kemanusiaan. Baik. Jadi selama dia manusia akan saya treatment dengan baik. Iya, iya. Gitu. Berarti levelmu selevel nabi. Enggak mencintai lah, semua umat. di bawah lah. Di bawah. Karena kan saya bukan karena karena saya umat. Karena kamu belum digedor sama Wahyu. Iya. Wahyu tuh punya studio. Kemana Wahyu ya? Yuk. Yuk. Yuk bisa yuk. Anjing ya. Motivasi zaman sekarang. Yuk nganggur yuk, bisa yuk. Iya. Yuk bisa yuk, cari kerja yuk. Ya. Nah itu tadi kamu mau tanyain apa lagi? Itu tadi masalah musik berarti berpengaruh banget ke hidup ente tuh. Kalau aneh juga punya sedikit story lah tentang musik itu ya beda-beda tipis sih, tapi biasanya tuh musik itu punya sikonnya tersendiri tuh Gus. Ketika aneh naik gunung, aneh suka dengerin lagunya Dewa yang ya apa sih namanya juga? Mahameru. Padahal aneh naik ke Gunung Sari waktu itu. Apa naik bukit itu bilang gunung zaman dulu kan. Abis itu kalau misalkan lagi jatuh cinta tuh lagunya ini rada edgy dikit tuh kayak lagu-lagunya Anda tentang seseorang. Teruntukmu. Berarti zaman ADC bener. Terus kalau sekali kan. Iya, aku baru dia masih siapa itu? Harus sedikit. Gubernur saya waktu itu udah Anies Baswedan. Tapi intinya mah dari zaman Ali Sadikin sama Anies Baswedan kan masalahnya sama. Banjir, macet iya. gitu. Jadi tapi macet enggak sih ya? Apa? Zaman dulu lebih bagus malah, macet enggak. Karena Yusuf Kala belum bikin konsorsium tuh Kijang tuh kerja sama Indonesia Jepang. Iya kan? Kalau sekarang kan apa sih kita ngomongin apa sih nih? Sampai ke Bapak Yusuf Kala yang terhormat, tokoh Palang Merah Indonesia yang kita hormati dan kita itu berasal dari pohon yang sama. Berlindung di bawah pohon yang sama loh. Beringin. Sebut aja langsung. Iya namanya pohon. Iya beringin. Terus di sampingnya tuh ada pohon buah wangian. Ya. Aromanya tuh cendana. Itu. Dan keduanya itu yang orang lupa bukan partai yang memonopoli karena dia adalah sebuah golongan. Itu loh. Seniman bukan tapi berkarya. Ya mungkin dia berkarya dalam pembangunan ya. Iyalah. Tapi ya bangun mah gampang kan. Mimpi yang susah. Jadi membangun juga berkarya juga kan? Iya dong. Membangun berarti apapun lah ya. Ya kan maksudnya selalu ada antitesis dalam setiap tesis dan antitesis gitu dalam setiap zaman. Ketika sebelumnya menggelotorkan mimpi, periode berikutnya bangun. Bangun dari mimpi, lihat kenyataan. Mana utang ini? Kayak gitulah. Mana ini? Gua mau makan nih. Kayak apa nih? Kayak gitulah. Ya kayak gitu. Dia kan berarti jadilah dia ini apa sih namanya? Golongan ya. Iya, jadi orang-orang yang masuk golongan di bawah pohon beringin yang rindang gitu, yang boleh bermimpi untuk menjadi seorang politikus. Kalau kita kan tapi daunnya itu kayaknya dimakan kebo deh kayaknya itu. Dimakan kebonya jadi gemuk tuh pas pohonnya udah mulai gitu, saking banyak daunnya tuh mengakar sampai bawah. Ya kan? Kayak gitu. Gitu tuh disikatlah sama si kebo. Si kebo dimakan tuh daunnya sama si kebo. Dan akhirnya beberapa yang di bawah pohon beringin itu nunggangin kebo. Gitu. Main suling. Bener tuh. Kayak buku pelajaran ini Budi. Ini Bapak Budi. Nah, itu loh, Pak. Kalau dikaitkan ke dunia waktu masih kecil itu kan ada, kalau ini kan pasti buku pelajarannya itu pasti itu Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi. Lalu siapakah Budi? Nah, Budi itu siapa? Nah, itu yang kita pertanyakan. Budi itu tokoh reformasi yang dulu teriak-teriak itu loh. Yang mana tuh? Itu tuh yang partainya itu tuh. Yang sekarang semboyannya 4.0 terus tuh. Iya. Itu kan si Budi. Jadi akhirnya terpecahkan lah. Misteri siapa itu Budi Jatmiko. Ya. Kan? Jatmiko.
Budi dan Jatmiko. Budi dan Jatmiko. Nah, Salah itu. satu tokoh reformasi yang dulu main suling di atas kebo. Ternyata ya kan? beliau ya. Tapi iya. Sekarang jual beli kebo. Sekarang Iya. Sorry Mas Budi. Halo Budi. Ini Bapak Budi loh. Bapaknya Budi siapa ya? Nah, Kalau ibunya nih tahu tuh. Iya, namanya lupa siapa ya nama Bapak Budi ya. Iya, kalau Coba ibunya deh kamu ini buka pelajaran zaman dulu tahun 1993-an lah kayak gitu ya. Mungkin itu bisa dilihat itu. ente udah ngisi KRS tuh ya jam segitu ya. Hah? Udah dibilang lo waktu itu masih Ahok yang mimpin kok. Iya sih. Jadi masalah Budi selesai lah ya. Iya. Maksudnya siapapun Bapak Budi, kita tahu Ibu Budi itu siapa. Ya kan? Ibu Budi adalah Ibu Budi. Namanya itu Ibu Budi. Bukan Ibu kita Kartini yang pasti. Ibu kita Kartini dan Ibu kita Tadi semua. tadi sampai mana sih kita? Lah, musik. Nah, kalau di Jakarta itu dulu tuh hampir setiap gang tuh kalau tiap pagi tuh dangdut tuh, Gus. Oh iya. Dangdut. Pokoknya toko-tokonya tuh selalu ada bapak-bapak yang buka baju sampai segini, Iya. megangin perut, Iya. ngetrok-ngetrokin apa sih? Gini lah, madetin rokok Samsu tuh. Iya. Pertanyaannya selalu sama tiap aneh lewat. Mana lo? Asik. Sana be. Oh, Gitu ya. pas aneh pulang. Udah pulang lu? Udah be. Oh. Iya, jadi dia nggak mempertanyakan aktivitasmu gitu ya. udah abstraksi. Sudah Pemikirannya dia udah tahu, oh ini pulang sekolah nih. Pulang sekolah ini pasti main nyebur ke sini nih, mancing ke sini kayak gitu ya. Kayak gitu. Justru kalau aneh nggak pulang dia bingung tuh. Bukan orang tua aneh yang bingung. Biasa itu ya suka dangdutan ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong dangdut tuh kayak mendarah daging tuh sebenarnya di masa-masa kecil aneh tuh. Iya. Dulu tuh zamannya apa banyak lah. Mulai dari Roma Irama segala macam, hajatan dangdut. Betul. Kampanye dangdut. Iya. Sampai sekarang pun dangdut itu bisa dibilang nomor 1 ya untuk musik di Indonesia. Iya dong. Karena gimana ya? Musik dangdut itu adalah musik persatuan. Bisa dibilang kayak gitu. Iya, menyatukan pohon beringin, asik sama ini. pohon cendana, Ya, cangkokannya pohon cendana juga. sama kebo. Nama kebo. Itu bisa disatuin tuh. Melalui dangdut ya. Hmm. Ya kalau dangdut itu memang bayangkan setiap acara entah dia mau event apa kalau nggak ada dangdut itu rasanya hambar. Benar. Mungkin Ya. mengulas dangdut akan kita tampilkan di edisi berikutnya. Iya betul. Tapi apa kita butuh mewawancarai orang yang memang Ahli dangdut. Kayaknya sih. gitu ya. Kayaknya sih mungkin Bung Aji bisa nih. Haji siapa nih? Haji Romli. Oke, itu. Kan dia punya orkes. Yang punya salon itu ya? Iya. Salon musik, bukan salon ini. Iya, Gitu. Haji Romli ini yang ponakannya namanya Budi. Iya. Iya. Bisa. Dulu dia jualan kebo tuh. Iya, betul sekali itu. Nah, karena ternyata dangdut itu berperan penting dalam tumbuh kembang kita, maka wajarlah hati-hati kita nih melo ya. Iya, mungkin bisa dibilang penuh dengan gejolak perasaan yang mendayu. Bayangin aja, kesepian itu diibaratkan sama gedung tua tuh. Wah sih. Iya kan? Kalau ente inget tuh lagunya. Kesepian yang mana itu? Yang di siapa yang mau menghuni gedung. Nah, itu. Belajar main piano. Mari. Nah, Piano. Itu kan apalagi dengan adanya film waktu itu. Film si Bang Oma ya. Bang Haji Oma. Semoga Top sehat deh. selalu. Top deh, memang karya-karya luar biasa. Jadi karya Bang Haji itu menginspirasi seluruh umat yang ada di Indonesia. Nah, mungkin di edisi berikutnya kita akan mengulas lebih dalam karya-karya Bang Haji siapa? Haji Romli. Si Romli. Haji Roma Irama sebagai salah satu
Dedengkot. Dedengkot dangdut loh. Iya betul. Raja. Dulu kan dia kan waktu ngerintisnya itu kan sempat bersih tegang sama Duo Aka. Oh iya. Duo Aka. Karena itu ini Ucok Aka dan Ahmad Albar. dengan gender yang berbeda. Yang satu Genre. genre. Iya, kalau gender sama tuh Iya. kayaknya tuh. Genre. Cuma nulis surat nggak dikecup Ah, aja. iya, itu Tulisnya. asik itu. Paling juga punya memori kayak gitu juga Bang Haji paling. Nah, kita juga ulas tuh dari mana sih kira-kira. Tapi karena kita siapa lah ya bisa ngundang beliau. Mungkin kita akan ulas dengan perspektif kita sendiri. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja ya Gus ya. Kita Iya. bisa sharing ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terkait nama-nama tumbuhan tadi. Kita skip aja tuh lah. Heeh. Jadi nggak usah diambil hati ya. Heeh. Bagi yang memang suka berkebun dengan tanaman itu, ya Lanjutkan. silakan, Lanjutkan karena menjanjikan dan udah terbukti. Cendana, beringin, sama ternak kebo itu Nah. udah nggak ada lawannya lah. Ya betul. Sama jualan martabak. Nggak bisa goreng. Iya, buat temen-temen yang masih merintis usaha mebel, perkayuan, jangan khawatir. Ya kan? Suatu saat siapa tahu bisa jadi. Iya, omset yang sangat menggiurkan. Oh, gitu. Karena kan sekarang itu kayu udah mulai langka. Jadi terwakilkan sekarang dengan besi, buktinya aluminium. Sekarang buat rumah pun sekarang pondasinya sudah pakai pondasi aluminium itu loh, baja ringan. Makanya banyak tukang kayu yang beralih profesi jadi Iya, tukang bor. presiden. Wah, tukang las. Iya, jadi Itu dia. maksudnya jadi supir presiden taksi Oh gitu. ya, bisa gitu. Oke, sebelum kita dituduh menyebarkan kebencian dan kena undang-undang ITE, maka konten hari ini kita sudahi dulu ya. Oke. Oke, sampai jumpa di apa nama acara kita tadi? Di Vlogcast. Vlogcast Vlogcast. Gedar-gedor rolling door. Rolling Door Art Gallery, Art Gallery, ngobrol ya. ngalor Ngalor ngidul. Oke, Bye mantap. bye.